Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Musbi yang dirahmati Allah, kisah berikut ini mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati dalam menghakimi orang lain. Kala itu Nabi Muhammad SAW sudah berhijrah dari Makkah ke Madinah yang dahulunya bernama Yasrib. Dakwah Nabi Muhammad SAW selama di Madinah tidak sepi dari rongrongan kaum musyrikin Quraisy. Perang Uhud merupakan salah satu bukti provokasi orang-orang kafir yang tidak ridho akan syiar Islam. Dalam pertempuran ini, pasukan muslimin berjumlah sekitar 700 orang. Rasulullah SAW memimpin langsung pasukan muslimin. Sementara itu, kaum musyrikin yang bertolak dari Makkah mencapai 3.000 orang. Kalah jumlah tak berarti surutnya semangat jihad. Bahkan tekad para sahabat Rasulullah SAW semakin kuat untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati syahid menjadi sebuah kerinduan. Melindungi Rasul menjadi sebuah dorongan hati yang kuat bagi para pasukan muslimin. Salah seorang yang berangkat ke medan pertempuran dari Madinah ialah Qotsman. Ia ikut dalam kubu muslimin. Kubu dari pasukan muslimin sempat berada di pucuk kemenangan. Akan tetapi pasukan yang ditugaskan untuk berjaga-jaga di atas bukit melalaikan tugasnya. Alhasil, kelompok musyrikin yang dipimpin Khalid bin Walid kala itu belum menjadi muslim berhasil menyerang balik bala tentara muslimin. Barisan muslimin sempat porak-poranda. Bahkan Rasulullah SAW mengalami luka-luka pada wajah beliau. Tak sedikit sahabat yang gugur. Ketika pertempuran benar-benar usai, muslimin menderita kekalahan. Sementara kaum musyrikin kembali ke Mekkah dengan rasa puas karena dendam sejak perang Badar telah terlampiaskan. Tidak seorang pun di antara kita yang dapat menandingi kehebatan Qotsman, kata salah seorang sahabat. Sebab Qotsman ditemukan telah ikut gugur dengan luka-luka yang banyak di sekujur tubuhnya. Mendengar perkataan itu, Rasulullah SAW menjawab, "Sungguh, dia itu adalah golongan penduduk neraka." Para sahabat menjadi heran. Bagaimana mungkin seorang yang telah berjuang dengan begitu gagah berani di medan perang justru akhirnya dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka. Rasulullah SAW lalu menjelaskan, semasa Qotsman dan Aqsam keluar dari medan perang bersama-sama, Qotsman telah mengalami luka parah akibat ditikam musuh. Badannya dipenuhi dengan darah. Qotsman mengambil pedangnya, kemudian mata pedang itu dihadapkan ke dadanya. Ia benamkan pedang itu ke dalam dadanya. Qotsman ternyata mati bukan karena dibunuh musuh, melainkan karena bunuh diri. Menurut Rasulullah SAW, warga Madinah itu bunuh diri karena tidak tahan menanggung kesakitan akibat dari luka yang dialaminya. Nabi SAW juga mengungkapkan, sebenarnya sejak awal niat yang muncul dalam hati Qotsman sudah keliru. Sebab, lanjut beliau SAW, Qotsman sebelum berangkat telah berkata, "Demi Allah, aku berperang bukan karena agama, akan tetapi hanya sekedar menjaga kehormatan Madinah agar tidak dihancurkan kaum kafir Quraisy. Aku berperang hanyalah untuk membela kehormatan kaumku." Maka dari itu Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya agar berhati-hati dalam memberikan penilaian. Belum tentu perbuatan yang tampak di mata orang-orang seperti amalan mulia benar-benar tulus. Bisa jadi justru sebenarnya tidak baik. Sesungguhnya seseorang tampak benar-benar beramal dengan amalan penghuni surga menurut pandangan manusia, padahal ia termasuk penghuni neraka. Dan sungguh seseorang tampak beramal dengan amalan penghuni neraka menurut manusia, padahal dia termasuk penghuni surga. Sabda beliau Rasulullah SAW.
Begitulah kisah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut berjihad, berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi masuk neraka. Wallahu a'lam bishawab.